Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Nyubi Film Review. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Stand By Me Doraemon. Stand By Me Doraemon adalah film yang bergenre drama, komedi, family, science fiction yang diadaptasi dari serial manga Doraemon. Dirilis pada tahun 2014, Stand By Me Doraemon disutradarai oleh Takashi Yamazaki dan Ryuichi Yagi. Stand By Me Doraemon menceritakan tentang seorang anak yang berumur 10 tahun yang bernama Nobita. Didatangi oleh cucu dari cucunya Nobita yang merupakan generasi keempat setelah Nobita dari masa depan yang bernama Sobi. Sobi pun ingin merubah hidup Nobita di masa sekarang dengan mengirimkan Doraemon ke masa Nobita sekarang. Karena Sobi tidak ingin Nobita hidupnya hancur di masa depan. Dengan demikian, Sobi pun bisa hidup bahagia di masa depan. Sebelum lanjut ke cerita, saya mau memperingatkan bahwa konten ini adalah full spoiler. Bagi yang belum nonton, bisa menonton dulu filmnya atau bisa lanjut ke alur cerita film yang saya akan bawakan. Tanpa lama-lama, mari kita mulai. Adegan pertama memperlihatkan Nobita sedang tertidur lelap dan tiba-tiba Shizuka pun mengajak Nobita untuk terbang bersamanya. Dan ibunya pun tiba-tiba berubah menjadi seorang raksasa dan dia pun menyuruh Nobita untuk segera bangun. Dan ternyata itu adalah sebuah mimpi. Nobita pun terlambat untuk pergi ke sekolah, dan dia pun dihukum di sekolah dengan cara tidak diperbolehkan masuk kelas. Selanjutnya, Giant dan teman-temannya mengajak Nobita untuk bermain baseball, dan Nobita pun payah dalam hal olahraga. Selanjutnya, setelah Nobita selesai bermain, dia pun mau mengerjakan tugas sekolah, tetapi dia malah tertidur. Dan di situ pun Nobita punya sifat pemalas. Dan kejadian itu pun dilihat dari layar mesin waktu milik Doraemon. Dan yang di samping Doraemon adalah seorang anak yang mirip dengan Nobita. Ketika sudah malam, Nobita pun sedang tertidur lelap. Dan tiba-tiba meja belajar Nobita bergetar. Dan di laci tempat penyimpanannya Nobita, Doraemon pun muncul. Dan ketika bangun, Nobita pun kaget karena ada makhluk yang keluar dari lacinya. Dan Doraemon pun memperkenalkan diri. Dan anak yang bersama Doraemon bernama Sobi, bahwa mereka berdua dari masa depan. Dan itulah pertemuan pertama kali Nobita dengan Doraemon. Nobita pun masih belum mengerti dengan apa yang sedang terjadi, dan Sobi pun menjelaskan bahwa Sobi adalah cucu dari cucu Nobita. Sobi adalah generasi keempat setelah Nobita. Sobi pun menjelaskan bahwa Nobita akan menikah 19 tahun dari sekarang, dan Nobita pun akan menikahi dengan wanita yang bernama Jaiko. Nobita pun tidak percaya dan menyuruh mereka pergi. Sobi pun mengatakan kepada Nobita bahwa kalau Nobita tidak merubah hidupnya di masa sekarang, hidup Nobita pun akan seperti tadi di masa depan. Sobi pun ingin merubah hidup Nobita di masa sekarang dengan mengirimkan Doraemon ke masa Nobita sekarang. Doraemon pun belum setuju. Dan Sobi pun menyeting ulang Doraemon dengan menekan hidungnya dan mengatakan, "Kau harus membantu Nobita menemukan kebahagiaan. Kalau tidak, Doraemon tidak bisa pergi ke masa depan." Kalau Doraemon mencoba pergi ke masa depan sebelum Nobita mendapatkan kebahagiaan, Doraemon pun akan mendapatkan sengatan listrik. Dan Doraemon pun mengeluarkan alat pertama dari masa depan yang bernama baling-baling bambu. Dan Nobita pun mencobanya. Tetapi dia harus bisa menyesuaikan diri dengan baling-baling bambu tersebut. Dan Nobita pun bisa menggunakan baling-baling bambu tersebut.
Doraemon pun berbicara kepada Nobita bahwa cara terbaik untuk membuatmu bahagia adalah dengan cara Nobita dan Shizuka harus bisa menikah di masa depan nanti. Dan Doraemon pun ingin membantu Nobita. Keesokan harinya, Nobita pun terlambat lagi ke sekolah. Tetapi sekarang ada Doraemon. Doraemon pun mengeluarkan alat ajaib yang bernama pintu kemana saja. Dan Nobita pun tidak jadi kesiangan. Dan alat selanjutnya yang dikeluarkan Doraemon adalah alat penjiplak yang bisa mengingat semua yang ditulis di atasnya. Dan Nobita pun mendapatkan nilai bagus di ujiannya. Dan alat selanjutnya adalah jubah penghilang yang digunakan Nobita untuk melakukan pembalasan kepada Giant. Nobita pun payah dalam bermain baseball, dan Doraemon pun memberikan sarung tangan yang bernama sarung tangan penggenggam yang digunakan Nobita agar jago bermain baseball. Selanjutnya yaitu selimut waktu yang bisa mengembalikan waktu dan memajukan waktu. Dan seterusnya alat dari masa depan yang dikeluarkan Doraemon untuk membantu Nobita. Ketika di sekolah, Nobita pun bertemu dengan Deki Sugi, yang merupakan saingannya dalam mendapatkan hati Shizuka. Dan Nobita pun meminta Doraemon untuk meminta benda yang bisa mengalahkan Deki Sugi. Dan alat itu adalah telur peniru. Ketika orang yang masuk dalam telur tersebut akan langsung jatuh cinta. Dan Nobita pun membawa telur itu ke rumah Shizuka. Tetapi ketika telur itu dalam perjalanan, telur itu pun menggelinding ke arah Giant. Dan ketika Suneo sedang main remote control, dia pun melihat telur tersebut. Dan orang pertama yang dilihat Giant adalah Suneo. Jadi Giant pun langsung jatuh cinta kepada Suneo. Dan singkatnya rencana menggunakan telur peniru pun gagal total. Nobita pun pasrah dalam merebut hati Shizuka. Dan saran dari Doraemon kepada Nobita adalah Nobita harus merubah sifat jeleknya, seperti pemalas dan tidak suka belajar. Dan disitu pun Nobita ingin merubah sifatnya dengan belajar dengan giat, agar tidak dapat nilai 0 untuk ujian selanjutnya. Dan ketika ulangannya dimulai, ternyata Nobita salah belajar. Hari itu bukan ulangan matematika, tetapi ulangan bahasa Jepang, dan guru pun mengkhawatirkan masa depan Nobita. Dan di situ pun Nobita tak tahan lagi, dan dia pun sedikit demi sedikit menjauh dari Shizuka, dan menyerah untuk menikahi Shizuka. Setelah itu, Nobita pun datang ke rumah Shizuka untuk mengembalikan buku milik Shizuka. Nobita pun langsung pergi. Dan Nobita pun menitipkan pesan kepada ayahnya Shizuka, semoga Shizuka bisa bahagia. Dan di situ pun Shizuka pun mengejarnya. Dan Nobita pun melakukan hal yang membuat Shizuka membencinya, dengan cara mengangkat celana roknya. Tetapi Shizuka sadar bahwa ketika Nobita mengangkat roknya Shizuka, mata Nobita pun tidak melihat ke celana dalam Shizuka. Dan Shizuka pun khawatir, dan dia pun datang ke rumah Nobita. Dan Nobita pun meminta kepada Doraemon untuk meminta alat yang bisa Shizuka membencinya. Dan alat tersebut adalah ramuan pembenci. Dan Nobita pun meminum ramuan tersebut sampai habis. Dan efeknya adalah semua orang yang ada di rumah Nobita mual-mual. Dan semuanya pun berlari, kecuali Shizuka. Dan Shizuka pun sedikit demi sedikit mendekati Nobita untuk menolongnya. Dan setelah efek ramuannya hilang, Shizuka pun berbicara kepada Nobita bahwa dia sangat mengkhawatirkannya. Dan masa depan Nobita pun berubah setelah kejadian itu, bahwa di masa depan nanti Nobita akan menikah dengan Shizuka. Karena Doraemon memperlihatkan foto masa depan Shizuka yang sudah menikah, dan di situ pun terdapat seorang anak yang mirip sekali dengan Nobita. Dan Nobita pun sangat senang. Singkat cerita, Doraemon pun mengeluarkan benda yang bernama TV waktu. Dan Nobita pun melihat Nobita di masa depan.
Dan ketika itu Shizuka mengajak Nobita besar untuk naik gunung. Tetapi Nobita tidak mau karena dia punya sifat pemalas. Dan ketika TV waktu dipercepat, keadaan Shizuka pun sedang dalam bahaya, bahwa ia tertinggal dari kru pendaki gunung lainnya. Nobita dewasa pun saat itu sedang tertidur lelap. Dan Nobita kecil pun mempunyai ide dengan menyelimuti dirinya dengan selimut waktu, dan dia pun berubah menjadi dewasa. Dan Nobita kecil pun pergi ke masa depan untuk menolong Shizuka. Singkat cerita, bukannya menolong Shizuka, Nobita kecil pun malah mempersulitnya. Dan Nobita dan Shizuka pun berteduh di sebuah gua. Dan ketika itu keadaan Shizuka sedang demam. Dan demam Shizuka pun semakin memburuk. Dan Shizuka pun berbicara kepada Nobita bahwa dia mengkhawatirkannya, dan Nobita perlu seseorang untuk menjaganya. Dan Shizuka menjawab pertanyaan yang diberikan Nobita besar, dan jawabannya adalah iya. Nobita kecil pun bingung, dan tidak tahu artinya, dan Shizuka pun pingsan. Nobita pun membawa Shizuka pergi. Dan Nobita pun membawa Shizuka untuk menuju pintu kemana saja. Tetapi pintu kemana saja sudah tertutup oleh salju. Dan kacamata Nobita pun hilang. Dan dia tidak bisa melihat apapun. Dan cara terakhir Nobita kecil adalah dengan mengirimkan ingatannya kepada Nobita besar bahwa Nobita kecil dan Shizuka butuh bantuan. Setelah menunggu, akhirnya Nobita besar pun datang. Dan ingatan Nobita kecil pun sampai kepada Nobita besar. Dan Nobita besar pun menolong mereka berdua, dan mereka pun selamat. Ketika Nobita besar mau pergi, Nobita kecil pun mengatakan bahwa tadi Shizuka memberikan sebuah pesan, dan jawabannya ya. Dan Nobita besar pun senang sekali bahwa pertanyaan itu adalah bahwa Nobita besar pernah melamar Shizuka. Dan dia pun akan menikah, dan Nobita kecil dan Doraemon pun ikut senang. Singkat cerita, ketika Nobita sudah kembali ke zamannya, Nobita pun mengatakan kepada Doraemon bahwa sekarang ini aku sangat bahagia. Dan hidung Doraemon pun mulai berkedip. Itu artinya misi Doraemon sudah selesai. Dan dia bisa kembali ke masa depan. Dan disinilah menurut saya momen yang sangat menyedihkan. Dan Doraemon pun mengatakan bahwa Nobita itu benar-benar malas dan lamban. Tidak suka belajar, bodoh, dan malah payah dalam olahraga. Pengecut dan pelupa, tak dapat diandalkan, dan tidak serius. Dan Doraemon pun menangis saat sedang mengatakan hal itu. Dan ketika Nobita meminta pertolongan kepada Doraemon, Doraemon pun marah bahwa Nobita jangan selalu bergantung kepadanya. Dan Doraemon pun mengatakan bahwa dia tak bisa tinggal di sini lagi. Dan ketika sudah malam, Nobita pun tertidur. Dan di waktu pagi hari, Doraemon pun sudah tidak ada. Setelah Doraemon pergi ke masa depan, seperti biasa, Nobita pun dijahili oleh Suneo dan Giant. Dan Giant pun mengatakan kepada Nobita bahwa Doraemon ada di rumahnya. Dan di hari itu pun bertetapan dengan April Mop. Nobita pun baru tahu bahwa hari itu adalah April Mop. Dan Nobita pun membalas dengan benda terakhir yang diberikan Doraemon. Dan benda tersebut adalah ramuan pembohong, yaitu ramuan ketika Nobita mengatakan hari ini sangat cerah, berarti kebalikannya. Ketika Nobita mengatakan Suneo tidak digigit anjing, berarti kebalikannya. Dan setelah selesai membalas Suneo dan Giant, Nobita pun kembali ke rumah. Dan ibunya pun bertanya kepada Nobita, "Apakah kau bertemu dengan Doraemon?" Nobita pun menjawab, "Tentu saja tidak. Doraemon tidak akan kembali." Dan tiba-tiba Doraemon pun muncul dari laci Nobita. Kenapa bisa terjadi? Karena efek ramuan pembohong masih aktif, dan film pun selesai.
Doraemon dan Nobita pun bertemu kembali. Oke teman-teman, segitu saja videonya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.